Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mila Diana dengan NPM 212205064 akan menjelaskan mengenai organel sel dan komponen-komponen penyusunnya. Organel sel merupakan komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel terdiri dari beberapa bagian yang berbeda, namun bekerja sebagai satu sistem yang mendukung proses kehidupan yang terjadi di dalam sebuah sel. Fungsi utama dari organel sel adalah mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel terdiri dari beberapa bagian penyusun yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ialah beberapa nama organel sel. Biomembran. Biomembran adalah pembatas tipis yang bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup, terletak di bagian terluar dan melindungi sel dari lingkungan sekitarnya. Biomembran terdiri atas lipid, protein, dan karbohidrat. Biomembran terdiri menjadi 3 jenis, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Fungsi dari biomembran adalah pembatas fisik sel atau organel-organel yang dapat mempertahankan bentuk dan komponen sel, transport molekul baik dalam keluar sel maupun antar kompartemen sel, media penghantar sinyal kimia ataupun energi dari satu bagian yang lain, mempersiapkan lingkungan yang baik untuk berlangsungnya proses biokimia. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus merupakan manajer sel dan organ terbesar dalam sel. Umumnya terdapat pada sel eukariot. Nukleus mengandung DNA dan memiliki gen yang menyimpan informasi yang penting untuk mensintesis protein. Nukleus dibatasi oleh membran ganda yang disebut selubung nuklear atau nuclear envelope. Nukleus terdiri dari 4 inti sel, yaitu selubung inti, nukleoplasma, nukleus, dan kromosom. Fungsi dari nukleus yaitu menyimpan gen pada kromosom, mengatur gen dalam kromosom dalam proses pembelahan sel, 3. Mentransport faktor regulasi dan gen melewati pori inti, 4. Menghasilkan pesan mRNA yang mengkode protein, 5. Menghasilkan ribosom dalam nukleus, 6. Mengatur DNA uncoiling dalam replikasi gen. Selanjutnya adalah kromosom. Merupakan struktur di dalam nukleus yang mengandung materi genetik. Kromosom terdiri dari 2 komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Kromosom berbentuk seperti benang yang bersimpul atau berbentuk tongkat yang dapat terlihat saat terjadi pembelahan sel. Fungsi dari kromosom adalah 1. Sebagai lokasi untuk informasi genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak untuk membentuk sifat dan karakteristik individu. 2. Peran yang penting terhadap pembelahan dalam sel. 3. Menentukan jenis terhadap kelamin seseorang. 4. Melindungi DNA dari kerusakan selama pembelahan sel R. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma, adalah organel yang dapat ditemukan pada seluruh sel eukariotik. RE merupakan membran yang kontinu yang terdapat baik pada sel tumbuhan, hewan, dan tidak ada dalam sel prokariotik. RE berbentuk seperti tubuler atau saluran pipa yang kecil. Sisterna, ruangan gepeng berlapis-lapis, dan vesikuler atau gelembung. RE dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu RE granular atau disingkat menjadi REG, REA granular disingkat menjadi REA, dan retikulum sarkoplasmik. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah sebagai penyimpanan kalsium, memodifikasi protein yang disintesis oleh ribosoma, sebagai pusat biosintesis sel, membantu menampung hasil sintesis protein yang dilakukan ribosoma dan sekaligus memodifikasinya, mensintesis karbohidrat bermolekul tinggi, mensintesis kolesterol dan asam asetat, menghasilkan hormon steroid dan ceramida, mensintesis fosfolipida, tempat pelekatan molekul enzim, transport lipida pada sel-sel epitel usus, berperan dalam detoksifikasi. Selanjutnya adalah ribosom, merupakan partikel yang padat terdiri dari ribonukleoprotein dan termasuk organel terkecil. Ribosom ada yang tersebar secara bebas di sitoplasma dan ada yang melekat pada permukaan eksternal dari membran retikulum endoplasma. Ribosom terdiri dari 2 komponen utama, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Fungsi dari ribosom tersebut adalah tempat sintesis protein sebagai translasi, berperan dalam kegiatan metabolisme sel, dan sebagai proses transkripsi. Fungsi lain ialah mampu membentuk akrosom pada spermatozoa yang mengandung enzim untuk
memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Selanjutnya adalah badan Golgi, merupakan struktur berbentuk kantung pipih dan bermembran ganda yang berperan dalam pembentukan lisosom, peroksisom, serta akrosom sperma, serta proses sekresi sel dan modifikasi bahan-bahan hasil sintesis dalam sel. Fungsi dari badan Golgi ialah membentuk kantung vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan. Fungsi lain ialah mampu membentuk akrosom pada spermatozoa yang mengandung enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentukan lisosom. Tempat untuk memodifikasi protein, untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel, untuk membentuk lisosom, membentuk akrosom pada spermatozoa. Selanjutnya adalah mitokondria, merupakan organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat atau ATP pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Fungsinya adalah menghasilkan energi dengan bentuk ATP, tempat berlangsungnya respirasi sel, mendetoksifikasi amonia, berperan dalam proses apoptosis, mengatur aktivitas metabolisme sel, menjaga konsentrasi ion kalsium. Mitokondria juga sebagai unit bebas sel eukariotik menerima hasil enzim. Selanjutnya adalah lisosom, merupakan organ di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Fungsi dari lisosom dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama endositosis, merupakan transfer makromolekul dan materi kecil ke dalam sel dengan membentuk vesikula baru dari membran plasma. Yang kedua adalah fagositosis, merupakan proses yang digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Yang ketiga adalah autofagi, merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Selanjutnya adalah sitoskeleton, merupakan kerangka sel atau jaring bekas-bekas protein yang menyusun sitoplasma eukariota. Jaringan tersebut terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu mikrofilamen atau filamen aktin, 2 mikrotubulus, dan 3 filamen perantara atau intermediate. Fungsi dari sitoskeleton adalah memberi bentuk pada sel, mengatur pergerakan yang ada di dalam sel, dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap bertahan di tempatnya masing-masing, membantu translasi mRNA. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai organel sel dan penyusun-penyusunnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.